Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita untuk memasuki tahun 2021. Kita telah berada di minggu keempat dan kita masih melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita percaya kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 23-24. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita rindu pada pagi hari ini Roh Kudus menjamah setiap kita. Sehingga kita mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikiran kita. Dan kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang kudus akan bekerja dalam kehidupan kami. Dan akan mengubah hati pikiran kami Tuhan. Roh kami menjadi yang baru diperbaharui oleh Roh-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami merindukan kuasa-Mu yang akan melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Yang mengalami problem ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Engkau mengangkat setiap beban hidup kami dan memberikan kelegaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau ditinggikan. Ketika Engkau diagungkan. Ketika Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Ketika kami mengikuti ibadah secara online Tuhan. Melalui YouTube GBA via CBD Polonia. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja. Sehingga setiap kami Tuhan, iman kami semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan di masa-masa sukar seperti ini. Bapa, berkati ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Roh Kudus bekerja dan lawatlah kami. Kami siap memuji dan meninggikan Kau Tuhan. Kami siap menerima yang terbaik melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami siap menerima berkat-Mu dan diubahkan. Memiliki paradigma yang baru Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Maupun yang ada di rumah, mari kita angkat hati kita. Kita angkat roh kita kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan hati kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Yesus, kemuliaan-Mu memberkati setiap hidup kami. Haleluya, mari angkat tanganmu, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau yang hadir Tuhan, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kami memuji, kami menyembahmu Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang di hadapanmu. Kami membawa hidup kami Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. Segala pujian, mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, Allah yang sudah memulihkan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memuji, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua di sini siap untuk memuji Tuhan, amin. Sebab kita percaya Tuhan telah melakukan hal yang besar bagi kita. 来，我们一起大声赞美我们的耶稣。耶和华已经为我们行了大事，他不
我们要歌颂，我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。哈利路亚！耶和华已经为我们行了大事，他命令狂风止息，他作案就立即。耶和华已经为我们行了大事，他张开双手，我们就得保住。我们要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。Amen。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们依靠神，就能施展大能。来，再一次我们说，我们依靠神，就能施展大能。哈利路亚！我们拍手给我们的耶稣。哈利路亚！ Kau Allah yang melakukan segala perkara-perkara yang ajaib dan besar dalam kehidupan kami. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sembah Tuhan kembali. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia hadir bersama dengan kita. Dia siap memulihkan hidup saya dan saudara. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau yang memberikan hidup kami masa depan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melakukan pertukaran di kayu salib. Engkau sudah mengubah kutuk menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami berkomitmen kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami di mezbah Tuhan. Biar tangan Tuhan saja yang mengubah hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Dia menebus hidup kita, nebus diriku. Dia katakan oleh segenap kasih dan pengorbanan Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Sungguh Tuhan, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Dia menebus kita. Dia Yesus yang sanggup. Haleluya. Karena kasih-Nya, karena pengorbanan Yesus. Haleluya. Dan pengorbananmu, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami bawa Tuhan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati. Kami tinggalkan Tuhan cara kami berpikir, cara kami berbuat. Haleluya. Kami tahu itu semuanya sia-sia di hadapan-Mu. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Ya Yesus, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami letakkan Tuhan di mezbah-Mu Tuhan. Engkau yang memperbarui hati dan pikiran kami. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh Yesus, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini hidup kami Tuhan. Kami tahu pasti ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang menjamah seluruh hidup kami Tuhan. Kau yang menjamah dan memperbarui setiap kami. Biarlah setiap kami mengambil komitmen untuk hidup di hadapan-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami sembah Tuhan.
Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, haleluya. Berkat yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya undang kita semuanya bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Nyanyikan mazmur di hadapan Tuhan. Oh, oh, oh. Terima kasih. Hiralabaya sana, hiralabaya sana, lalabaya sana, hiralabaya sakaralabaya sakarilabaya sando, hiralabaya sikirilabaya sana, hiralabaya sakaralabaya lalabaya sakaralabaya sande. Oh, we worship you, hallelujah. We worship you, hallelujah. Yang sakit terima berkat kesembuhan dalam nama Yesus, haleluya. Kau yang butuh lawatan Tuhan terima dalam nama Yesus. Hiralamaya sangaramaya sando. Oh, hingarabaya se. We worship you, hallelujah. We worship you, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Segala syukur kami berikan kepada Engkau Tuhan. Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang menjamah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang setiap hari yang mengubah kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau sediakan ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan yang layak menerima berkat Tuhan? Tapi Tuhan Kau menebus kami dengan darah yang mahal. Kau mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kami. Biarlah kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar menyenangkan hati-Mu Bapa, sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Urapilah setiap kami yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk sekali lagi berdoa. Kita minta pengurapan yang daripada Tuhan turun atas kita sehingga kita bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah apapun yang disampaikan sebentar itu berasal dari Tuhan saja. Dan kami yang hadir di tempat ini, bahkan kami yang menyaksikan di rumah kami masing-masing ibadah ini, kami diberkati oleh Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja, dan kami berdoa semua peralatan menunjang ibadah ini dapat dipakai dengan maksimal, berjalan dengan baik tanpa ada gangguan satu apapun juga. Engkau berfirman melalui hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom bagi kita juga yang menyaksikan di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, saya bersyukur sekali karena kemudian masih bisa diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan bagi kita Bapak Ibu untuk tema 1 bulan ini, bicara tentang paradigma yang baru. Maka kemudian saya melanjutkan juga, tapi dengan mungkin angle sudut pandang yang agak sedikit berbeda. Tapi saya yakin dan percaya ini pasti akan meneguhkan kita, menguatkan kita. Ada amin Bapak Ibu? Judul yang saya berikan Bapak Ibu adalah paradigma baru hasilkan hidup yang baru. Paradigma yang baru atau paradigma yang baru, pola pikir yang baru hasilkan hidup baru. Ada satu ayat yang bisa kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jika kita bawa Alkitab boleh dibuka, yang di rumah juga boleh buka Alkitabnya, ditandai
Tapi kita yang ada di sini silakan saksikan saja di depan. Demikian bunyinya Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang terkasih, semua kita mungkin yang hadir di sini, bahkan ada yang di rumah, mengaku bahwa kita adalah orang Kristen. Orang Kristen maka kemudian bisa dikatakan kita adalah orang yang ada di dalam Kristus. Maka kemudian melalui ayat ini adalah sebuah kemutlakan. Adalah sebuah keharusan bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus menjadi ciptaan yang baru. Harus menjadi ciptaan yang baru. Engkau mengaku Kristen tapi hidupmu tidak berubah dari tahun-tahun belakangan sampai pada saat ini, ada yang salah dengan kekristenanmu. Karena Alkitab mencatat sekali lagi bagi kita, orang Kristen dia harus menjadi ciptaan yang baru. Maka kemudian dalam mekanismenya yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang menjadi pertanyaan, Pak Pendeta, kenapa kita harus jadi baru? Kenapa enggak Tuhan Yesus mati di kayu salib kasih kita keselamatan? Ya wes, kita mengalir saja. Kenapa kita harus jadi baru? Nah ini dia. Maka ketika kita tidak memahami maksud tujuan Allah ini, maka kemudian ya otomatis kita tidak akan berubah. Kita hidupnya mengalir saja Bapak Ibu. Saya mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan kata mengalir. Kalau kita di sungai Bapak Ibu, yang mengalir itu biasa benda mati. Di dunia ini kita nggak bisa mengalir. Mengalir bersama dengan Roh Kudus oke. Tapi mengalir saja Pak Pendeta, ya mana-mana Tuhan panggil lah, hati-hati. Itu sebenarnya fatalistis yang halus. Ya, nggak mengerti tujuannya akhirnya ngalir saja. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau lihat di sungai kalau udah banjir nih, apa biasanya yang lewat mengalir itu? Tahu sendiri Bapak Ibu. Tapi kalau ikan hidup, makhluk hidup, dia akan terus bergerak. Nah, sekarang kita sampai kepada satu pertanyaan, mengapa harus baru? Tolong slide berikutnya, next. Nah yang pertama-tama adalah, kita harus paham, sebelum kita mengenal Kristus, kita itu memiliki tabiat dosa yang melekat di dalam kehidupan kita. Ya, udah jelas ini, bagi orang Kristen ya, dalam kita pembinaan kerohanian atau misalnya dalam biasanya pengajaran-pengajaran bagi orang Kristen yang baru ya, itu biasanya disebutkan dulu nih Roma 3:23. Apa itu? Manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ayat basic itu. Supaya orang Kristen itu tahu, loh ternyata iya sebelum kita kenal Tuhan ini ya kita memang makhluk berdosa. Sebenarnya nggak perlu diajari Bapak Ibu. Tidak pun ada ayat ini sebenarnya kalau kita mau jujur menilai diri kita, ya ada tabiat dosa di dalam diri kita. Anak kecil pun yang seperti yang pernah saya ulang berulang kali bahkan ketika saya bicara di tempat ini ke anak muda, coba perhatikan kita ini tanpa diajari berdosa, kita sudah punya habit untuk berdosa. Coba lihat anak-anak. Kalau dikasih mainan sebiji gitu, ada 3 orang, nggak lama pasti berantem. Itu tabiat yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Sinful nature itu sudah ada di dalam diri kita. Dan ketahuilah ketika itu melekat di dalam diri kita, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kenapa kita harus berubah. Karena tabiat dosa ini tidak berkenan di mata Tuhan. Pak, Bu, jangankan Tuhan. Kita saja kalau nengok orang masih berdosa begitu, punya pelanggaran-pelanggaran, hidupnya tidak benar, karakternya jelek, Bapak Ibu, kita pun tidak berkenan. Betul Bapak Ibu? Ada yang mau berkawan dengan maling di sini? Tidak ada kan? Lu punya teman kalau misalnya punya kebiasaan maling, lu hati-hati. Naruh handphone gak sembarangan, dompet gak sembarangan. Dia punya karunia memindahkan. Kalau memindahkan jiwa nggak apa, dari gelap ke terang, ini memindahkan barang. Tadinya di dompet kita, sekarang di dompet dia. Nah jujur Bapak Ibu, kita tidak senang punya kawan seperti itu. Apalagi Bapak di surga. Nah jadi kita paham sekarang kenapa kita harus berubah ya. Ternyata ada tabiat yang harus kita rubah dan tabiat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, ini bukan berarti Tuhan tidak sayang kita Bapak Ibu. Tuhan sayang kepada kita, bahkan bentuk sayangnya itu sampai Tuhan Yesus pun diutus putra tunggal dari Bapa itu untuk menebus dosa kita. Ya,
Tapi itu bukan berarti Tuhan mentolerir dosa. Tuhan mengampuni dosa, tapi tabiat dosa itu menjadi bagian kita, menjadi tanggung jawab kita untuk kita berubah. Saya ingatkan kepada kita Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan dengan tabiat dosa. Nah lalu yang kedua, coba kita perhatikan. Yang kedua, kenapa kita harus berubah? Karena memang Tuhan itu mencari pewaris daripada kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Jadi Tuhan itu memanggil kita Bapak Ibu, ayo bertobat, tinggalkan dunia. Itu bukan tanpa alasan, bukan cuma kumpul-kumpul supaya kemudian kita bentuk kelompok. Supaya kita satu nasib, yuk kumpul yuk satu nasib. Bukan. Ada tujuan besar yang sebenarnya banyak orang Kristen tidak sadari ini. Sehingga kemudian apa? Hidupnya sembarangan. Tuhan mencari pewaris kerajaan sorga. Kalau bicara ayat Bapak Ibu nih ada 3 ayat. Boleh kita perhatikan. Ya, bisa nggak ditampilkan nih ayat ya? Sambil di switch. Coba ya, kita lihat Matius 19 ayat 28. Ini saya singkat saja ini. Yang ikut akan menghakimi. Boleh nggak ditampilkan? Agak susah ya? Oke, tidak apa-apa. Intinya dari ayat itu pembicaraan Rasul Petrus dengan Tuhan Yesus. Kami yang sudah meninggalkan ini guru, apa yang kami dapatkan? Kami yang sudah meninggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapatkan? Lalu kata Tuhan Yesus, kamu nanti, ya kita lihat saja ya, bisa ditampilkan di depan, lihat. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersama yang di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan apa? Duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ada penghakiman nanti Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus didampingi oleh pengikut-pengikutnya. Nah sekarang untuk menegaskan lagi, coba lihat lagi kemudian Lukas pasal 22 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Boleh ditampilkan? Lukas 22 ayat 28 sampai dengan 30 yang bisa saya simpulkan ya. Boleh lihat di depan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Selanjutnya ayat 28 sampai 30. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Next. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini gambaran apa yang disampaikan Alkitab. Inilah gambaran surga nanti Bapak Ibu. Saya mau ingatkan kepada kita orang Kristen itu harus seperti yang disampaikan Pak Cu Ayaw ya 2 minggu yang lalu ya. Harus update dan upgrade. Saya intip juga Pak supaya nyambung ya kan. Update dan upgrade. Dulu oke lah waktu kita baru-baru jadi Kristen. Pandangan kita tentang surga itu ya kita pakai baju putih, pakai mahkota seperti lagu sekolah minggu kan. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, haleluya. Saya pernah nanya ini kepada orang tua saya, Pak, Mak, dulu nanti kita kalau di surga itu ngapain aja? Ya kita muji Tuhan. Dalam hati saya, bayangan saya puji Tuhan ya berarti nyanyi terus. Bapak Ibu bisa bayangkan kita nyanyi di surga berapa lama kita tinggal ya? Selamanya. Apa enggak bengek Bapak Ibu tepuk-tepuk tangan selamanya? Di sini di gereja aja orang kadang udah tepuk-tepuk kalau misalnya WL-nya kelamaan ya. Sur lah istilah orang Medan tuh, asik ya nama-nama lagu terus, referen. Itu jemaat sudah banyak yang gimana gitu. Karena kelamaan ya kan. Bayangkanlah kalau misalnya surga itu kita puji-puji Tuhan macam kebaktian. Bengek juga Bapak Ibu. Nah tapi ternyata itu pemahaman kita yang dulu ketika kita masih kanak-kanak rohani. Nah sekarang setelah kita update dan upgrade itu tadi, mau minjam istilah Bu Sucu Ayaw, kita harus punya pengertian yang alkitabiah yang lebih sedikit dewasa. Ternyata dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, surga itu ada pemerintahan. Itulah kenapa Yesus disebut sebagai raja. Dia memerintah, ada menterinya. Ada pelayan-pelayan, makanya dikatakan tadi, siapa yang ikut dengan aku, akan bersama dengan aku menghakimi 12 suku Israel. Apakah 12 ini betul-betul nantinya adalah 12 negara? Apakah 12 benua Bapak Ibu? Karena surga sebenarnya bukan alam roh.
Surga itu fisik. Dulu yang kita pikir ya surga itu alam roh. Tidak. Yesus itu bangkit dengan tubuh yang bisa dipegang. Tubuh kemuliaan. Dia jumpa dengan Thomas, kalau kau gak percaya, nah pegang, cucukkan nih, cucuk. Gak berani dia. Dan ketika di kitab Yohanes, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, ada ikan di situ. Bukan tidak mungkin Yesus juga mencicipi ikan pada waktu itu. Tubuh fisik. Dan jelas-jelas dikatakan di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul nanti lihat. Ketika Yesus naik ke surga itu dapat disaksikan. Dan kemudian sampai kemudian dia naik ke surga ditutupi awan. Malaikatlah kemudian menjelaskan. Ngapain kalian tengok-tengok? Nanti dengan cara yang sama dia akan turun. Wow. Jadi Yesus nanti datang kedua kali Bapak Ibu mengakhiri dunia ini secara fisik nampak. Itu fisik. Di sorga pemerintahan. Dan Tuhan itu mencari PNS dari sini. Tahu PNS? Pegawai negeri sorga. Loh kan tadi dibilang, yang bersama dengan aku akan memerintah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berbahagialah kita orang Kristen. Kenapa? Karena kita diproyeksikan untuk menjadi pewaris kerajaan surga, mendampingi Tuhan Yesus memerintah surga nanti. Wow, kalau kita sadari ini Bapak Ibu, amazing. Jelas. Sejelas ketika engkau dapat beasiswa. Kau dapat beasiswa nih misalnya nih, beasiswa apa? Kedokteran. Ketika kau sudah dapat beasiswa kedokteran, otomatis kalau sudah beasiswa kan biaya semua free. Uang pendaftaran, uang kuliah, bahkan dikasih uang saku. Tapi pertanyaannya, apakah otomatis kau jadi dokter? Halo? Nah begitu juga ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus kita, membayar pelanggaran-pelanggaran kita, akibat daripada pelanggaran kita, ya kita nggak harus masuk menerima hukuman lagi. Tapi apakah kemudian kita sungguh sudah menjadi anak Allah? Sudah punya tabiat anak Allah? Ini yang harus kita perkarakan Bapak Ibu. Itulah kenapa kita betul-betul harus berubah. Kita balik kepada ilustrasi tadi Bapak Ibu. Bayangkan, kalau ada orang dikasih biaya, beasiswa untuk sekolah kedokteran. Tapi kemudian dia tidak mau belajar. Dia tidak ikut kuliah. Dia tidak ikut pelatihan Bapak Ibu. Lalu kemudian tamat gitu. Kasih dokter, gelar dokter. Mau nggak berobat sama dokter seperti itu? Mau nggak Bapak Ibu? Enggak. Sedangkan yang profesor saja Bapak Ibu. Ketika vaksin presiden saja. Lihat ya. Gemetaran kan? Itu bukan karena dia enggak skillful, bukan karena dia tidak punya keahlian. Grogi. Yang divaksinnya itu presidennya. Ini kan pengakuannya beliau. Udah itu vaksin pertama di negeri ini. Lalu kemudian disaksikan oleh seluruh dunia. Bukan Indonesia loh. Karena di YouTube sampai sekarang masih ada. Makanya gemetaran. Untung gak salah cucu. Itu profesor Bapak Ibu. Dokter kepresidenan. Masih bisa grogi begitu. Untung pas di lengan Pak Jokowi. Sempat ke hidung Bapak Ibu. Ngeri. Nah untuk bisa punya skill seperti itu dibutuhkan jam terbang yang cukup lama. Jadi dokter kepresiden itu nggak main-main Bapak Ibu. Nggak bisa cukup lulusan USU misalnya. Lalu praktek, enggak, harus ada kualifikasi tertentu yang harus kita penuhi baru bisa menjadi dokter kepresidenan. Jadi tukang pangkas, tukang kusuk presiden saja Bapak Ibu, kualifikasinya pun harus jelas. Nggak main-main. Apalagi engkau ketika diberikan kesempatan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Ini privilege yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Makanya saya, Tuhan makasih kali lah aku jadi orang Kristen ini. Punya kesempatan memerintah Bapak Ibu. Mungkin kau di dunia ini nggak dihargai orang ya. Jadi kepling pun tak dilirik misalnya gitu. Tapi kalau kau serius mengikut Tuhan, ikuti petunjuknya, mau dibentuk, mau diubahkan. Kau jadi bupati nanti di surga loh. Kau nggak ada amin ya? Mau jadi pegawai aja? Mungkin ada yang berkata, Pak pendeta udahlah aku di pinggir-pinggirnya pun jadilah. Loh Anda menghina Tuhan. Anda tidak menghargai Tuhan.
Kau dikasih beasiswa untuk sekolah kedokteran, ya, kok jadi sales HP. Ini saya bukan bilang sales HP itu kerjaan yang tidak halal ya, tidak bagus. Maksudnya ya kalian sudah dibiayai tinggi ya, sesuaikanlah biaya sekolah itu dengan apa yang diharapkan. Sampai ada dulu istilah kan, sekolah tinggi-tinggi jadi kasir. Ya kalau itu dalam rangka untuk meniti karir ya daripada nggak kerja ya bagus. Tapi kalau kemudian di sekolah kedokteran tapi jadi kasir di supermarket, kan sayang sekali Bapak Ibu. Tidak menghargai orang yang membiayai. Maka itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus paham. Oh ternyata Tuhan modali kita. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, kita mau nggak menjadi orang yang betul-betul menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah maka Bapak Ibu mutlak kita orang Kristen itu harus berubah, gak bisa enggak. Maka evaluasi tiap tahun itu jangan hanya kita kemudian merayakan tahun baru heboh begitu Bapak Ibu, tapi tidak ada di situ evaluasi. Harusnya evaluasi itu bukan cuma setahun sekali Bapak, kelamaan sebenarnya. Evaluasi itu tiap hari. Karena kan kita mati gak setahun sekali Bapak. Ada orang mati tahun depan gitu. Jadi pas mati sekarang, mau mati nih hari ini, tunggu dulu bulan Januari. Enggak, setiap saat orang bisa mati, maka itu evaluasi pun harus setiap saat. Pak Pendeta jangan ngomong-ngomong mati lah, gak enak. Loh, yang saya ngomong ini khayalan atau fakta? Fakta Bapak Ibu. Selama pandemi ini saya ingat saya sudah ditinggalkan oleh 3 orang sahabat. Gara-gara corona Bapak Ibu. Rasa-rasanya baru kemarin ngobrol-ngobrol dengan dia. Dapat informasi sudah gak ada. Masih kita lihat di medsos, dia berkata, haleluya, aku sembuh. Nggak lama meninggal. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus waspada, ini nggak main-main. Engkau harus berubah. Dan itu harus setiap saat. Dan ketika kau mendengarkan apa yang disampaikan hari ini, yuk bertekad, aku harus berubah. Karena ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang akan kita terima. Nah, next, boleh tampilkan. Maka diperlukan Bapak Ibu, bagaimana supaya kita berubah? Diperlukan kejujuran dan keberanian. Diperlukan kejujuran dan keberanian untuk memiliki hidup yang baru. Kejujuran itu adalah langkah awalnya. Kejujuran di mana kita bisa betul-betul secara objektif menilai diri kita, menilai keadaan diri kita. Jujur artinya apa? Kita bersedia memeriksa dan mengakui keadaan diri kita. Kita harus bisa mengakui faktanya. Kita ini sudahkah Kristiani atau kita masih duniawi? Rasul Paulus mengingatkan di dalam surat Korintus, dia melihat ada jemaat Korintus punya karunia Bapak Ibu. Tapi kemudian kerjanya berantam. Apa kata Paulus? Susu yang kuberikan kepadamu, belum dewasa kalian. Masih berantam aja kerja kalian. Itu tandanya apa? Kalian masih duniawi. Lihat ilustrasi itu Bapak Ibu. Ada kucing sedang bercermin. Tapi cerminnya cermin ilusi. Faktanya dia apa? Kucing. Di cermin singa. Banyak gak kita seperti itu Bapak Ibu? Banyak gak kita seperti itu? Ilusi. Merasa anak Tuhan, hebat, haleluya, kita anak Tuhan. Faktanya anak Tuhan gak? Jangan-jangan kok masih anak hantu. Itu kayak kucing itu gak tahu diri. Dia lihat cermin, wah singa, padahal dia masih miau. Di kaca, wah aslinya miau. Orang Kristen banyak kayak gitu. Nah maka lebih bagus jujur. Kita periksa diri kita. Dan saya mengatakan ini bukan mau menzolimi siapa ya. Saya juga begitu dulu awalnya Bapak. Kita merasa dekat dengan Tuhan, kita hamba Tuhan. Apalagi ini pendeta kan, dekat sekali dengan Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan merasa gak kita itu dekat dengan dia? Kita merasa kita sudah hamba Tuhan. Benar gak kita hamba Tuhan? Atau jangan-jangan masih hambatan Tuhan? Hamba atau hambatan. Tambatannya. Maaf kalau ada yang margatannya. Hambatan Tuhan atau hamba Tuhan? Karena seringkali kita ngaku diri kita hamba Tuhan, tapi kita batu sandungan Bapak Ibu.
Itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Makanya perintah Tuhan Yesus kan jelas. Apa yang diajarkan orang Farisi itu dengarkan, tapi jangan ikuti kelakuannya. Nanti baca Matius pasal 23, nggak usah ditampilkan, baca di rumah. Maka Tuhan Yesus itu dekat sekali dengan, maaf ya, pemungut cukai, perempuan-perempuan pelacur. Kenapa? Mereka itu lebih jujur. Makanya di dalam Alkitab itu diumpamakan ada dua orang sedang berdoa. Ada orang Farisi dan kemudian ada pemungut cukai. Ahli Farisi itu berdoa di hadapan Tuhan dengan kepongahannya dan berkata, Tuhan, aku bersyukur aku tidak lahir sebagai orang berdosa. Aku begini, sebutkan prestasi kerohaniannya. Tapi sementara di pojok sana ada seorang pemungut cukai memukul-mukul dadanya. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapa yang dibenarkan? Orang yang jujur itu. Karena hati-hati, kadang-kadang kita tuh acting kita jago kali. Kamuflase kita tuh aduh keren sekali. Kita ini berbakat untuk jadi aktor. Ya bukan di FTV Bapak Ibu, tapi di kehidupan sehari-hari. Kata orang anak-anak muda sekarang, dalam curhat pun kita bisa curcol Bapak Ibu. Curhat itu kan curahan hati. Curcol itu curhat colong. Jadi ngomong, tapi nyombong. Kayak ada pernah saya lihat di Instagram gitu ada anak gadis. Kenapa ya aku susah dapat jodoh? Lalu dia tunjukkan rumahnya. Lalu dia posting juga mobil bapaknya. Ada 6 biji atau mobil-mobil mewah. Ya siapa yang mau dekat ini? Kan gitu. Aku lagi mau kuliah S3 atau apa gitu katanya. Dia curhat. Curhat apa? Dia susah dapat jodoh. Tapi ada curcolnya di situ. Colongannya. Apa itu? Dia mengatakan aku ini orang hebat, orang kaya. Gitu. Ya kayak orang jongkok di atas gunung lah. Dia jongkok tapi di atas gunung juga. Di mimbar ini Bapak Ibu sering begitu. Nah saya nggak bilang di sini ya Bu Gembala ya. Di mimbar-mimbar lain. Kenapa saya tahu begitu? Saya juga pelakunya dulu. Kita kadang-kadang di khotbah ini nunjukkan kita hebat. Kan gitu ya. Pak Bu kita harus dewasa, kita harus berubah. Orang mungkin nggak tahu, Tuhan tahu. Roh Kudus dalam hati bilang, hati-hati. Ada udang di balik bakwan. Kadang kita ngomong kesusahan kita, sebenarnya mau minta penggalangan dana. Kan gitu, sering gitu kan. Bapak Ibu, tadi saya tabrakan, ya untung puji Tuhan sehat. Tapi kereta saya sudah tidak bisa dipakai lagi. Atau mobil saya sudah rusak. Jadi kita bersaudara Bapak Ibu, amin. Ada proposal di balik curhatnya itu. Ngeri Bapak Ibu. Kita aktor. Waduh. Maka perlu kejujuran. Ini juga yang membuat suatu ketika Tuhan Yesus marah kepada Petrus. Bapak Ibu. Kalau kita baca nanti Matius pasal 16. Di situ ada peristiwa. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Kepada murid-muridnya. Menurut kalian siapa aku? Jawaban Petrus yang paling benar. Engkau Mesias anak Allah. Langsung Tuhan Yesus berkata. Engkau jadi batu karang. Di atas engkau akan dibangun gerejaku. Tapi ketika Tuhan Yesus ngomong tentang apa yang akan dia alami, cawan yang akan dia terima. Aku akan ke Yerusalem, aku akan ditangkap, dibunuh, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Apa kata Petrus? Ditariknya Tuhan Yesus. Guru, ini sebagai pahlawan nih. Sekali-kali itu tidak boleh terjadi. Aduh, kesal sekali Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ini kalau Tuhan Yesusnya orang Medan, dia ngomong ini, bodoh kali kau. Udah lama kau ngikut aku, bodoh kali, gak ngerti-ngerti kau. Tapi Alkitab berkata apa? Enyahlah iblis. Ngomong begitu sama Petrus Bapak Ibu. Petrus yang sudah bareng dengan Tuhan Yesus itu udah hampir 3 tahun itu. Karena sebentar lagi Yesus masuk penyalipan. 3,5 tahun pelayanannya. Dan sudah bersama kurang lebih 3 tahun. SMA udah lulus seharusnya. Tapi Petrus belum mengerti. Ya kenapa? Karena mindsetnya masih mindset duniawi. Dia ngikut Tuhan itu supaya ketika nanti Yesus jadi raja menggantikan Herodes, minimal aku dapat jabatan. Mensesnek. Minimal gitu, seperti Pak Luhut ya kan. Di samping Pak Jokowi gitu. Pak Luhut kan Menko begitu, tapi kan dekat. Nah harapannya begitu. Padahal mereka tidak paham kerajaan yang akan dibangun Tuhan Yesus itu bukan di sini. Di sana nanti. Di sini ujian dulu, sekolah dulu. Maka ketika Petrus terkesan menghalangi. Karena Yesus harus mati di kayu salib. Gak bisa. Yesus harus mati di kayu
salib. Karena itulah misinya datang ke dunia. Dia harus mati mengorbankan dirinya dan itu sebagai bukti ketaatan supaya kemudian kita meneladaninya nanti. Supaya kita betul-betul melihat ini pattern kita. Yesus itulah menjadi patokan. Orang yang berkenan di hadapan Bapa seperti Tuhan Yesus itu adalah orang yang taat setia sampai mati. Makanya di kitab Wahyu Bapak Ibu diceritakan penderitaan-penderitaan akhir zaman itu. Ada tuh, jelas diceritakan. Tapi kata kuncinya siapa yang bertahan. Siapa yang bertahan. Maka ketika Tuhan Yesus mau menjalankan misinya, Petrus menghalangi, Yesus menghardiknya. Enyahlah kau iblis. Karena kau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Itu keberadaan kita Bapak Ibu. Mungkin sudah puluhan tahun kita melayani Tuhan. Tapi belum ada transfer spirit dengan Tuhan. Maka saya sedih mengatakan ini, ada banyak orang bertahun-tahun melayani di gereja. Tapi tidak ada perubahan signifikan dalam hidupnya. Matre tetap matre. Dulu matre dia memanfaatkan orang, sekarang dia matre memanfaatkan Tuhan. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Saya mau mengatakan bukan Tuhan tidak bisa berkati kita. Sangat mungkin Tuhan memberkati kita. Sangat mungkin Tuhan menolong kita, memulihkan perekonomian kita. Sangat mungkin. Tapi motifmu itu apa? Engkau dipulihkan supaya apa? Supaya kipas-kipas. Tidak Bapak Ibu. Kita dipulihkan supaya kemudian kita menjalankan fungsi kita menjadi berkat. Maka Yesus Tuhan tidak anti kekayaan. Silakan kaya. Matre yang enggak boleh Bapak Ibu. Matre itu materialistis. Ingat perumpamaan talenta. Ada yang dipercayakan 2, ada yang percayakan 1, ada yang percayakan 2, ada yang percayakan 5. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kau memang dijatah 5 jangan minta 10. Tahu diri Bapak Ibu. Nah tapi sekali lagi motivasi kita harus kita periksa. Maka kemudian memang dalam kita hendak mencapai perubahan di dalam kehidupan kita diperlukan kejujuran. Ya gak usah ngaku dosa semua kita Bapak Ibu, cukup sama Tuhan aja ngaku. Tuhan aku ternyata masih emosional, aku ternyata masih matre Tuhan, otakku masih jahat. Ya, nah ini harus kita sadari. Lalu kemudian berikutnya, harus ada keberanian. Nah yang kedua Bapak Ibu, keberanian itu memang adalah kerelaan di mana kita mau mengubah cara berpikir kita dan kemudian bertindak. Aduh, kita banyak sekali Bapak Ibu, mindset kita udah berubah tapi pas ditindakan pengaplikasian masih belum. Masih belum. Maka kemudian memang kita harus secara berani, bukan hanya sekedar mau berubah, tapi betul-betul berubah. Maka kemudian kita harus mengukur diri kita. Sudah benar-benar berubah atau belum. Nah sekarang next. Hidup baru yang bagaimana? Nah ini ayat yang pernah juga disampaikan di sini, tapi saya mau kupas kalimat-kalimat terakhir. Hidup yang baru itu yang bagaimana ya? Dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharun budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka target perubahan kita itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Ada 3 tahap berdasarkan kalimat terakhir dari Roma 12 ayat yang kedua ini. Yaitu menjadi apa yang baik. Kita mengerti mana yang baik. Ternyata kalau kita lihat dari bahasa aslinya, next. Agathos itu berarti baik, mulia. Maka sudah, ini rata-rata. Jadi kalau ada orang Kristen gak baik, gak mulia, kacau loh. Kacau loh. Tapi maaf saya harus mengatakan ini, ada banyak orang Kristen. Lebih jahat daripada si jahat. Lebih TNI daripada TNI. Dulu kan ada istilah itu ya. Ini orang Kristen lebih jahat daripada si jahat. Mengatur strategi bagaimana menjatuhkan kawannya. Amang tahe. Pak Bu, ini pelakunya rohaniawan pun ada yang begitu. Bu ya kalaupun bersaing secara sehat lah, secara prestasi. Ini enggak dijelek-jelekkan, difitnahkan kawannya. Supaya apa? Orang punya mindset salah tentang dia. Supaya apa? Supaya dia naik. Lebih jahat daripada si jahat. Nah ini udah tentu masuk kotak ini, enggak bisa lagi nih. Nah orang Kristen itu memang rata-rata Bapak Ibu standar awalnya adalah baik. Jadi kalau ada orang Kristen tidak agathos, enggak orang Kristen.
Karena maaf ya Bapak Ibu, ada orang agama lain pun, bahkan tak beragama pun lebih baik dari orang Kristen. Kurang apa orang Buddha dengan kita coba? Orang Buddha nepuk nyamuk pun kadang ya ada yang aliran tertentu. Makan ikan pun tak mau. Kita yang berkaki 4 makan. Kalau meja kaki 4 tidak dimakan itu karena keras. Kristen Bapak Ibu. Nah itulah dulu ya, itu lain hal ya. Tapi memang agathos itu yang baik mulia itu harus menjadi bagian kita. Lalu meningkat yang kedua, euarestos. Euarestos. Apa itu? Berkenan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya acceptable. Diterima Tuhan. Nah di sini Tuhan sudah mulai senang. Nah cocok nih. Tapi harus selanjutnya Bapak Ibu yang berikutnya. Apa itu? Yang tadi kan baik, berkenan dan yang sempurna. Nah kadang-kadang kita orang Kristen itu agak alergi dengan kata sempurna. Karena sepertinya kayaknya jauh sekali kata sempurna. Ternyata kalau kita lihat dari bahasa aslinya, teleios itu arti sempurna itu matang, dewasa. Udah bisa ditinggal-tinggal. Kalau anak kecil ditinggal di rumah sendiri, kita agak ragu. Udah mikir bercambuk kita. Apa yang dibakarnya nanti, apa yang dicoretnya nih nanti. Main pisau, aduh berdarah. Tapi kalau sudah dewasa, bisa dipercayai. Nah maaf Bapak Ibu ya, hanya orang yang dewasa yang bisa mewarisi sesuatu. Maka itu kemudian terakhir, coba lihat. Paradigma baru akan menghasilkan hidup yang baru. Sudah otomatis itu. Baru kemudian dengan hidup yang baru ini, baru kita boleh sah disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Baru kita disebut sebagai anak Allah. Baru maka kemudian ada wisuda, pemahkotaan. Amin Bapak Ibu. Rindu Bapak Ibu seperti ini? Ini kira-kira gambarannya nih. Ini gambarnya. Di surga nanti begitu engkau pulang, sini anakku, terima upahmu. Disahkan. Gitu. Ya naik. Sudah terakhir. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan tidak bisa tidak. Engkau orang Kristen harus jadi ciptaan baru. Engkau harus berubah. Untuk berubah diperlukan kejujuran dan keberanian. Karena ini persoalan kita akan menjadi ahli waris daripada kerajaan surga. Maka perubahan itu bukan hanya wacana. Perubahan itu harus menjadi fakta di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya apa yang sudah disampaikan ini meneguhkan kita. Kemudian kita aminkan kebenaran yang sudah disampaikan ini. Dan lakukan itu dalam kehidupanmu. Lihatlah akan ada perubahan dalam hidupmu. Sehingga nanti kemudian entahkah cepat atau lambat ketika kita berpulang, kita disambut Tuhan dan Tuhan mengakui bahwa kita adalah anak yang sah, yang berkenan di hadapan. Amin. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Satu lagu baru mungkin, tapi satu lagu yang sederhana untuk mengajak kita sungguh-sungguh belajar menyenangkan hati Tuhan. Bukan nanti, tapi dimulai dari saat ini. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusanmu. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula menyenangkanmu, 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 dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Sekali lagi sama-sama, menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala
bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan, mengingatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Bahwa mutlak kami sebagai orang Kristen harus mengalami pembaharuan, harus memiliki hidup yang baru di hadapan Tuhan. Bukan karena memang ada hal yang lain, tapi karena memang Tuhan tidak berkenan atas tabiat dosa kami. Dan memang Tuhan sedang mencari pewaris kerajaan surga. Kami bersyukur jika panggilan itu menjadi bagian kami. Hanya tolong kami, berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk setia sampai akhir. Sehingga tiba saatnya nanti ketika kami berhadapan dengan Tuhan, ada pengakuan dari Tuhan bahwa kami adalah sungguh anak yang sah mewarisi kerajaan surga. Tolong kami menjadi baik, tolong kami menjadi berkenan, tolong kami menjadi sempurna dewasa di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Semua diberkati oleh firman Tuhan, puji Tuhan. Biar hari ini adalah hari istimewa, kita bisa mempunyai satu paradigma yang baru, mempunyai hidup baru, yaitu dengan perubahan dari diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Baik, kita akan juga berdoa untuk keadaan dan situasi negara kita. Untuk itu saya ajak semua kita tunduk untuk kembali kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman ini mengubahkan hidup kami dan kami sendiri yang berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu Pak Merlin yang akan menyampaikan terus firman-Mu dan berkarya di dalam kerajaan-Mu. Jadikan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, untuk kami kelak mendapatkan kesempatan, mendapatkan tempat untuk berkarya di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk situasi di mana negara kami saat ini mengalami musim hujan. Di mana-mana pun, di Manado, di beberapa tempat, semuanya mengalami kebanjiran, mengalami gempa, mengalami longsor. Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan situasi ini boleh membuat kami terus bersatu, bergotong royong, saling tolong menolong, mempunyai empati Tuhan untuk saling memperhatikan mereka yang kekurangan. Kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya, biar Engkau tolong kuatkan mereka, berikan hikmat, berikan kemampuan. Tuhan Yesus, kami berdoa terus Tuhan untuk vaksin yang sudah diprogramkan, dicanangkan oleh Pak Jokowi dari sejak tanggal 13 Januari. Tuhan, pakai vaksin-vaksin yang sudah diedarkan ini Tuhan. Pertama-tama untuk mereka yang melayani di bidang kesehatan. Para dokter, para perawat, semuanya biar Tuhan mereka mendapatkan vaksin untuk mereka boleh tahan di dalam melayani masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang bakal menerima, calon-calon yang bakal menerima. Tuhan, berikan kami pengertian yang benar. Melalui vaksin ini Tuhan, tubuh kami dikuatkan untuk boleh melawan virus corona. Jauhkan daripada hoax Tuhan yang beredar, bahwa dikatakan bahwa vaksin bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Tuhan, propaganda negatif Tuhan hancurkan. Biar Tuhan mereka semua diubahkan cara berpikirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk PSBB yang digalakkan oleh pemerintah. Dari Pulau Jawa sampai Bali, dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Biar Tuhan mereka semua mematuhi PSBB ini Tuhan. Biar Tuhan mereka berdiam diri sebentar, sejenak, untuk mencegah virus corona ini berkembang. Demikian juga setiap kami Tuhan. Biar kami juga tetap bertahan, tidak menjadi jenuh. Sudah sekian bulan Tuhan kami melewati. Hampir 1 tahun Tuhan di bulan 3 ke depan. Tuhan, biar kami terus tetap berpegang teguh. Biar tidak kejenuhan membuat kami sesuka-sukanya Tuhan. Pergi kemana-mana sehingga mendapatkan atau menularkan kepada orang lain virus. Karena sebagai OTG banyak orang yang tidak menyadari Tuhan. Tapi biar Tuhan kami boleh berempati pada setiap orang. Keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, kakek nenek kami.
Tuhan biarlah kami terus mengerti dan menyadari ini semua. Kami juga berterima kasih Tuhan, bahwa oleh kepercayaan Presiden dan DPR dan seluruh masyarakat yang telah mempercayakan Kapolri, seorang yang beragama Katolik, Tuhan Kau pakai mereka, pakai Pak Jenderal Listio Prabowo, Tuhan Kau pakai. Biarlah melalui jenderal ini Tuhan, kejahatan boleh diberantas. Tuhan, mereka yang bertindak intoleran, mereka yang bergerak secara teroris, semua boleh dipadamkan. Pakai Tuhan, hamba-Mu yang setia, yang dipercayakan saat ini untuk menjadi panglima di kepolisian, untuk membawa negara kami dalam keadaan yang adil, aman, dan makmur. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan tidak lupa Tuhan, kami terus berdoa, biarlah Engkau mampukan setiap kami, memberikan persembahan-persembahan untuk pekerjaan. Berkati tangan-tangan Tuhan, yang sudah rela memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang kami kasihi. Saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan. Baik melalui puji-pujian maupun firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ya, kita dengar bersama. Terima kasih buat Pak Merlin, Pendeta Merlin Santinus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya percaya ya, dan juga Pak Merlin yang masih ada di sini ya. Firman Tuhan di poin nomor 2 sangat menarik hati ya. Bahwa Tuhan mencari pewaris kerajaan sorga. Saya percaya kita semua mau dipilih Tuhan menjadi pewaris kerajaan sorga. Amin. Dan saya juga percaya bahwa kita semua pasti mau berubah untuk hidup yang baru. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk angkat kedua tangan kita dan pulanglah, terimalah dan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus yang berkelimpahan serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.